Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu guru yang hebat. Pertama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas ridho yang diberikan kepada kita pada hari ini dapat berkumpul bersama di ruang Aula SMA Negeri 1 Pangkatan dalam rangka menghadiri kegiatan pengimbasan School Trainer dengan tema kebermanfaatan kuisis sebagai asesmen dan media pembelajaran. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru yang hebat. Sebelumnya saya di sini secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi yang diberikan Bapak Ibu untuk meringankan langkah, meluangkan waktu untuk bisa mengikuti pelatihan kebermanfaatan kuisis sebagai asesmen dan media pembelajaran. Semoga dengan adanya kegiatan pengimbasan ini nanti Bapak Ibu dapat memberikan manfaat yang bermakna bagi guru-guru di SMA Negeri 1 Pangkatan dan khususnya kepada anak didik kita sekalian. Bapak Ibu, saya mohon izin waktunya kepada Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengimbasan pelatihan kuisis dengan materi kebermanfaatan kuisis sebagai asesmen dan media pembelajaran. Jadi sekali lagi saya izin juga, bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud mengajari, karena saya tidak percaya Bapak Ibu semua pasti pernah menggunakan platform yang ada di kuisis ini, ya. Oke, baik. Jadi ada 4 tujuan pengimbasan yang akan dicapai. Yang pertama itu nanti setelah mengikuti pembiasan, diharapkan Bapak Ibu dapat membuat pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah membuat media pembelajaran lebih menarik. Dan yang ketiga itu adalah membuat asesmen tanpa harus mengoreksi secara manual. Dan terakhir itu adalah mengevaluasi, ya, mengevaluasi daya serap anak didik terhadap materi pembelajaran yang telah kita sampaikan. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Jadi agar keempat tujuan pelatihan itu bisa kita capai, saya mengharapkan ada kesepakatan kelas dari kita semua yang telah berhadir di sini. Silakan berikan pendapatnya, apa kesepakatan kelasnya selama mengikuti kegiatan pelatihan, maka saya Ya Bu. Oke, yang kedua ini tadi apa Bu? Boleh pakai handphone. Boleh pakai handphone. Oke. Saya diperbolehkan menggunakan HP. Boleh kan? Gimana? Selesai sampai ruang ke saya. Terus
Yang ketiga apa Bu? Boleh banyak bertanya. Oke. Oke ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini ya. Yang pertama kesepakatan kelasnya selama pelatihan. Kalau ada teman kita yang kesulitan dipersilakan untuk membantu ya. Karena ini nanti kita lebih banyak praktek ya. Kemudian yang kedua diperbolehkan menggunakan HP jika tidak membawa laptop. Selama HP-nya itu terkonek ke akun belajar ya. Kemudian yang keempat tidak merokok ya. Kita sepakat ya nggak merokok ya. Yang kelima menghargai pendapat teman. Oke, cukup ya. Saya rasa ya. Kita lanjut. Ya, jadi kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan 2 pertanyaan pemantik dulu. Pertanyaan pertama ya, silakan dijawab ya dengan jujur ya. Apakah Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari penggunaan akun belajar.id? Tunjuk tangan aja. Ya, angkat tangan. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Nirmala. Manfaatnya saya rasa saya punya penyimpanan yang sangat besar tak terhingga. Jadi tidak takut kebanyakan kemudian. Oke, bagus. Kemudian siapa lagi nih? Tadi Ibu Nirmala dapat merasakan manfaat akun belajar ini sangat luar biasa karena memiliki kemampuan menyimpan file tak terbatas. Oke, silakan Pak Manan. Di saat akun Google umum saya kepenuhan, saya pindahkan ke akun belajar. Nah, dari situ masih ada space sekitar 70 GB lagi. Oke, berarti yang bersama dengan jawaban Ibu Mala. Bagus. Silakan yang lain. Iya. Ibu Ermauli. Media pembelajaran tanpa. Jadi dengan akun belajar ID, saya tidak perlu membuat akun yang pro. Karena dengan menggunakan akun belajar ID, fasilitas yang kita dapatkan dengan akun pro sudah tersedia semua di akun belajar. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Ermauli. Artinya tidak hanya kita manfaatkan untuk penyimpanan file, ya kan Bapak Ibu? Ternyata akun belajar ini juga dapat kita manfaatkan di Canva. Ya. Kalau kita pakai akun biasa itu dibatasi, nggak bisa sepenuhnya kita mengakses apa yang ada di dalam Canva itu. Jadi ketika kita sudah memakai akun belajar, semua yang kita butuhkan di Canva bisa kita kerjakan. Oke, iya benar. Silakan nanti kalau ada pengimbasan berikutnya bolehlah berbagi kita bergantian. Oke, selain itu apa lagi Bapak Ibu? Ya. Manfaat akun belajar ID ini kalau untuk saya dia cepat kalau membuka aplikasi-aplikasi akun ini. Iya. Iya betul. Oke baik. Jadi seperti itulah dia ya Bapak Ibu. Beberapa dari sekian banyak manfaat yang bisa kita rasakan dari penggunaan akun belajar. Nah sebagai tambahannya selain dari yang Bapak Ibu sampaikan tadi, kita ketahui ternyata akun belajar ini bisa kita pergunakan untuk asesmen di quizzes. Nah, kalau kita pakai akun biasa, itu tidak semua fitur-fitur yang ada di quizzes itu bisa kita pergunakan. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu selama ini menggunakan quizzes hanya untuk membuat soal-soal pilihan berganda. Ternyata tidak. Setelah kita mengakses quizzes dengan akun belajar, nanti kita akan merasakan bagaimana manfaat luar biasa yang kita dapatkan dari quizzes ini, dari akun belajar tersebut ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua nih. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah menggunakan quizzes? Silakan tunjuk tangan.
kepada Ibu Nerliana. Tadi Ibu saya lihat menunjuk tangan. Ya. Jadi kuisis ini yang biasa Ibu gunakan apa gitu? Kan ada fitur-fiturnya. Membuat soal yang berganda. Oh, soal pilihan berganda ya. Nah, pada saat ulangan harian atau apalah gitu ya. Oke. Iya, baik Bu. Oke, terima kasih. Nah, saya rasa yang lain pun seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengar ya jawaban-jawaban dari Bapak Ibu berdasarkan pertanyaan pemantik yang saya sampaikan. Ya. Nah, selanjutnya kita masuklah ke materi pengimbasan, materi inti. Jadi di sini ada 6 kita bisa persingkat asalkan kita fokus. Ya. Yang pertama adalah manfaat penggunaan kuisis, kemudian yang kedua cara membuat akun kuisis, yang ketiga itu adalah praktik. Jadi kita harus interaktif nih ya, langsung praktek ya, supaya gampang mengerjakannya. Ya, praktik 1 yaitu pembuatan asesmen dari berbagai fitur yang ada di kuisis itu sendiri. Kemudian praktik kedua adalah pembuatan media pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah refleksi ya, hal apa yang Bapak Ibu rasakan di dalam kegiatan pengibasan hari ini. Dan terakhir ini adalah ujian. Syarat untuk mendapatkan sertifikat resmi dari kuisis, Bapak Ibu wajib mengerjakan soal ujian dengan minimal KKM 60. Ya, kita mulai ya, lanjut ya. Apa kuisis itu? Jadi kuisis ini adalah merupakan sebuah platform pembelajaran ya. Dapat kita gunakan sebagai basis permainan yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengikuti kuis interaktif secara daring. Dan bukan hanya daring aja Bapak Ibu ya, offline pun bisa, mode kertas dia. Artinya bisa aja nanti pada saat kita menyampaikan kuis ini, anak-anak kita ini tidak punya HP, tidak punya kuota, maka kita bisa pergunakan kuis ini dengan mode kertas namanya ya. Oke, baik. Kemudian platform ini juga sering digunakan oleh guru dan siswa di sekolah sebagai alat bantu pembelajaran. Jadi tidak hanya sebagai asesmen aja Bapak Ibu. Ya, kuis ini juga bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran. Ya, digunakan di luar konteks pendidikan formal. Jadi bisa pada saat kita belajar di kelas, bisa juga anak-anak itu mengakses selama kita membagikan linknya. Nah, jadi mereka bisa mempelajari kembali apa yang telah mereka terima pada saat di kelas seperti itu. Nah, jadi manfaat kuisis itu banyak ya, banyak sekali manfaat kuisis yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu adalah kalau kita menggunakan akun belajar, maka kita bisa mendapatkan semua yang ada di dalam kuisis itu. Dan pembelajarannya lebih interaktif dan menyenangkan. Terus kita bisa berkolaborasi antara siswa dengan guru ataupun sesama siswa, karena dia bisa berupa kompetisi nanti. Jadi ada kelompok-kelompok, kita buat soal, siapa yang cepat dia yang mendapatkan reward, ya kan? Kemudian hal yang menarik di sini ya Bapak Ibu, kita bisa langsung menganalisis terhadap asesmen yang kita sampaikan ya. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot ngasih buku tugas, koreksi, udah menghabiskan waktu dan tenaga kita. Nah, terus waktunya pun fleksibel ya, waktu dan tempatnya. Dan diharapkan juga nanti di sini kita semua bisa mengembangkan keterampilan digital yang kita miliki. Terus kalau dulu masa Covid kita pakai Google Classroom. Jadi kita bisa manfaatkan ini dengan syarat anak-anak itu sudah tergabung di Google Classroom sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugas yang kita sampaikan untuk dikerjakan di rumah atau bisa juga dikerjakan di sekolah. Dan pengayaan materi pelajaran serta ini bisa juga kita jadikan sebagai umpan balik. Kan nanti ada soal kita berikan, kita analisis, evaluasi bagaimana sih daya serapnya ya terhadap materi. Berarti ada kekurangan, berarti kita harus bisa merefleksikan diri. Metode apa, model apa yang cocok ini untuk anak-anak tersebut. Apalagi sekarang kan kita sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan belajar anak-anak itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, nah jadi kita sudah lihat tadi bagaimana manfaat yang bisa kita rasakan dari kuisis. Sekarang kita masuk kemari ya.
cara membuat akun Quizizz. Jadi langkah pertama Bapak Ibu, kita buka Chrome, ketikkan pada address ya, taskbar address quizizz.com. Langkah kedua, pilih continue with akun belajar.id dan masukkan user ID akun belajar ID Anda di kotak yang tersedia, lalu klik tombol continue. Iya. Udah kan? Nah, kalau sudah login berhasil, ya kan Bapak Ibu, itu ada muncul 3 menu: school, work, personal use, ya kan? Hah? Iya, karena Bapak udah langsung terkonek. Ini kan yang baru mau buat akun, Pak. Iya, ya kan? Sudah ya? Untuk apa di sini digunakan? Apakah untuk keperluan sekolah, untuk kerjaan, atau untuk keperluan pribadi? Izin kalau salah translate. Benar. Oke ya. Jadi pilih sekolah ya. Karena ini kan butuh sekolah. Terus Bapak Ibu sebagai apa di situ? Apakah sebagai siswa, guru, atau admin, ya kan? Jadi karena ini kita sebagai guru, maka pilihlah teacher. Nanti ke siswa gitu juga ya Bapak Ibu ya. Ke siswa gitu juga nanti disampaikan sebagai siswa, student ya. Nah, seperti itu. Karena nanti dia nggak bisa ngerjain soal kalau sebagai guru ya kan. Masa guru ngasih soal ke guru ya kan, nggak cocok ya kan. Iya. Dari sini mulai Bu. Setelah login ya kan. Iya enggak. Karena tadi kan Ibu sudah menggunakan. Ayo udah. Ini khusus yang belum pernah sama sekali. Iya Bu. Ya. Oh iya. Kita masih ini juga nya. Oke. Ya. Kalau sudah, maka nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa langsung mengakses semua yang ada di Quizizz. Ya. Terus menunjukkan Bapak Ibu berhasil mendaftar atau login, itu nanti ada di pojok kiri atas nama Bapak Ibu dan akun belajarnya, ya kan? Di pojok kiri atas. Lebih enak memang bekerja di laptop, lebih puas dia. Sudah? Iya Pak. Kan Bapak pemilik akunnya, nggak mungkin kan Siti Jubaidah, ya kan? Di laptop Bu baru nampak. Di tempatku kok yang malah oh nggak Quizizz ada di malam ya. Iya. Sudah ya Bapak Ibu? Oke ya. Iya. Setelah selesai, setelah berhasil semua membuat akun, barulah kita masuk praktek 1, membuat asesmen. Oke, siap ya? Iya. Di sini saya uraikan langkah-langkahnya. Jadi kita kan ada 2 nanti ya, membuat asesmen, satu lagi membuat media pembelajaran ya. Ya, membuat asesmen dulu. Jadi langkah pertama Bapak Ibu, pada tampilan Quizizz Bapak Ibu silakan klik buat.
Ya, silakan klik buat. Oke. Udah? Iya. Nah, apa yang muncul Bapak Ibu setelah kita klik buat? Ada dua di situ Bapak Ibu. Kuisis dan presentasi. Iya kan? Nah, itulah dia manfaat yang kita rasakan nanti menggunakan kuisis itu. Yang pertama, kita bisa buat soal. Yang kedua, kita bisa membuat media pembelajaran, presentasi namanya. Nah, untuk membuat soal sebagai asesmen, maka belilah kuis. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Oke ya? Ya, setelah diklik kuis, ya kan? Apa yang muncul Bapak Ibu? Ini ya, di sebelah kanan sana. Buat kuis baru. Apa menariknya ini Bapak Ibu? Itu ada 3 pilihan. Ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada import lembar kerja atau pertanyaan. Yang kedua hasilkan dengan AI. Yang ketiga adalah buat dari awal. Ini manual. Nah, kalau dia import dari lembar kerja, misalnya nih Bapak Ibu punya file PPT, ya kan, file PPT yang Ibu sampaikan di kelas itu diupload di kuisisnya, terus nanti otomatis ya kuisis akan membaca file yang Bapak upload itu menjadi sebuah soal. Ya, keren kan? Enggak, PPT pembelajaran. Nanti saya akan praktekkan. Iya, nanti saya akan praktekkan. Kemudian selain itu Bapak Ibu, sama halnya seperti ChatGPT. Kadang kita kan malas ini mikir buat soal ya kan. Langsung aja manfaatkan fitur yang kedua, hasilkan soal dari AI. Ya nanti saya tunjukkan dulu. Nah, yang penting saya jelaskan dulu ya. Oke ya. Hasilkan dengan AI. Misalnya Ibu buat nanti topiknya apa gitu kan. Soal tolong buatkan soal tentang teks negosiasi misalnya. Nah langsung nanti. Tapi kita harus tentukan dulu nanti jumlah soalnya berapa. Jumlah soalnya berapa gitu. Sesuai dengan apa kita lah yang kita butuhkan ya. Nah yang ketiga itu adalah manual. Kayaknya aku pengen mandiri, mau berkreasi inovasi gitu kan, membuat soal secara manual. Oke, baik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu aja. Nah sekarang langsung kita praktek. Oke ya. Saya buka dulu kuisis saya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita akan coba buat 10 fitur dalam pembuatan soal. Ya, di sini sudah saya siapkan apanya, bahan dari saya untuk saya simulasikan nanti untuk dipraktekkan ya. Yang pertama itu adalah pilihan berganda, yang kedua itu adalah isian singkat, yang ketiga itu adalah susun ulang, kemudian yang keempat menjodohkan, yang kelima seret dan lepas, keenam drop down, kemudian yang ketujuh ini cocok untuk anak guru matematika, respon matematika, terus gambar berlabel, penanda, dan yang terakhir ini lebih keren lagi ya buat guru matematika.
ya, membuat grafik matematika. Wah, keren sekali posisi rupanya ya. Semua bisa dibuat di sini. Oke ya, kita praktekkan langsung. Ya ini tadi ya, pertama kan kuis ya. Kita pilih kuis. Kita mau coba pakai manual dulu ya. Kita mau coba pakai manual. Udah? Nah ini tadi yang pertama kita akan coba praktekkan adalah pilihan ganda. Iya, kita yang pertama praktekkan membuat soal pilihan berganda dulu ya Bapak Ibu. Iya, manual lah dulu ya. Nah. Iya, manual kan seperti itu Bu. Kita buat masing-masing lah ya kan. Itu dia. Contohin. Iya. Ya ini sebagai simulasi dari saya aja ya. Setelah ini nanti Bapak Ibu saya perintahkan untuk membuat soal ya. Izin ya. Nah, coba Bu Elijah, apa kira-kira jawabannya ini? Huruf keempat dari alfabet adalah apa? D. Oke, yang lain? D. Iya, bagus. ya sudah ya. Itu dia untuk membuat soal pilihan berganda ya. Setelah selesai kita simpan. Oke. Sekarang kita masuk ke praktek yang kedua. Setelah selesai kita tadi paham ya bagaimana membuat soal pilihan berganda, kita masuk ke pembuatan soal berikutnya, yaitu membuat isian singkat. Oh, dipilih dulu jawabannya. Iya, diklik dulu. Mana tadi Pak? Simpannya. Save. Ini ada siapa ini? Ini kan udah siap. Ini kan Pak. Mana? Oh, ini. Ada Bu. Udah ya Bapak Ibu. Lanjut ya. Kita masuk praktek pembuatan soal yang kedua. Caranya biar langsung satu kerja ini ya, satu lembar kerja semua ya. Tambahkan soal. Oke, tambah soal. Bisa Sudah? baru? Tambahkan soal ya. Ya. Iya simpan, baru tambahkan soal. Baru? Udah. Baru kemudian kita pilih isian singkat. Yang ini. Oh. Tambahkan opsi lain. Soal. Isian singkat. Soal. Apa ya? Teks anekdot adalah Isian singkat. oh kalimat imperatif disebut. Kata imperatif. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya nanti seperti ini ya. Kita buat soal, baru setelah itu anak-anak nanti disuruh mengisi apa kira-kira jawabannya dari kotak-kotak yang ada di sini. Nanti dia ngisi? Ya kita lah. Enggak, isi Iya. jawabannya itu Ya kita isi dulu jawabannya gitu loh. Tapi nanti ke anak-anak kosong. Kosong dalam bentuk kotak kolom kosong gitulah. Ya. Jadi jawabannya kita ketik di sini. Nah, itu ya nampak ya di bawah ya. Ya, esai. Perkara masalah huruf kapital, huruf kecil nggak masalah. Oh, Enggak. kalau bahasa Indonesia masalah. Bukan maksudnya di dalam jawaban itu. Oh iya. Pengambilan pidato. Iya. Sudah ya. Selesai untuk membuat soal isian. Sudah ya Bapak Ibu? Belum. Belum.
Pandangan siswa. Iya, ketik jawaban. Dah. Baru simpan lagi kan? Ketik, simpan, ulang. Udah, simpan. Baru kita masuk Tambah lagi. pembuatan soal berikutnya, susun ulang. Tambah lagi. Ya, tambah soal, susun ulang. Enggak, susun ulang, susun ulang. Pak, saya nggak susun ulang, Pak. Ada ini, Bu. Tanggapan Analisis. Susun ulang. Oh, di bawah hijau. Udah, yang hijau ya. Oke. Ketik. Klik maksudnya. Oh, Udah. soalnya begini. Iya. Prosedur Saya copy yang ini ya. susun ulang. Prosedur. Ya, jadi Bapak Ibu untuk bagian pembuatan soal susun ulang ini itu langsung semua jawabannya di situ Bapak Ibu buat. Jangan diacak. Nanti pada saat si anak kita suruh mengerjakan pasti random. Jadi orang itulah kita tugaskan untuk menyusun-nyusunnya. Seperti itu ya. Jangan diacak ya. Contoh, cucilah kaki dahulu sebelum. Jadi ini jawaban yang sebenarnya kita buat. Iya. Jadi supaya sesuai urutannya dari yang paling kecil ke yang bawah, maka pilihlah urutan menarik, urutan menaik, bukan urutan menurun ya. Karena nanti kalau menurun dia jadi 5, 4, 3, 2, 1 menurun, turun ke bawah, gitu ya. Jadi supaya dia sesuai urutan 1, 2, 3, 4, 5, maka kita pilih urutan menaik. 1 dari atas ke bawah itu naik angkanya gitu maksudnya, urutan angkanya. Ya, urutannya ya. Paham ya? Kalau kita pilih seperti ini Bapak Ibu, saya kasih contoh, misalnya urutan menurun. Maka nanti yang muncul ya, yang muncul di kunci jawabannya itu nanti itu terbalik dia. Ya. Jadi kita buatlah dia urutannya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Lanjut. Ya, bentar. Saya lihat bahan saya juga lah. Oke, sekarang kita masuk pembuatan soal yang keberapa, Bu? Keempat. Iya. Itu pada kolom yang mau dijawab anak-anak itu harus buru apa dia? Jawaban yang sebenarnya. Kita buat dulu. Pak, bisa kok sampai 3? Bisa memang, bisanya. Bukan apa itu? Yang ini tadi bisa. Kalau lebih banyak dari itu bisa? Bisa. Bisa. Cobalah. Karena kami kemarin hanya sebatas sampai 5 dikasih tahu, diajari. Selebihnya coba sendirilah Bapak Ibu katanya. Udah ya Bapak Ibu? Dia apa? Menyiapkan tenaga energi. Nanti kita kerjakan soalnya dulu ini ya. Oleh karena itu dari saya bisa satu. Udah ya Bapak Ibu? Sekarang kita masuk pembuatan soal menjodohkan. Ih, sukanya saya. Aku suka menjodohkan. Suka kalian menjodohkan. Ya. Tambahkan soal, baru pilih menjodohkan. Udah Pak Wanto? Ya, Bapak Ibu lihat apanya tutorialnya. Jadi nanti di sini kita buat soalnya dulu, ya. Baru di bawah jawabannya. Nanti dari soal itu kita tarik dia ke jawaban yang sesuai. Oke, lebih nyamannya lihat prakteknya. Klik menjodohkan ya Bapak Ibu. Nah,
Yang di atas itu pertanyaannya, yang di bawah adalah jawabannya. Sudah, yang di atas itu pertanyaannya, yang di bawah adalah menjodohkan. Menjodohkan. Udah? Sudah ya? Oke. Saya siapkan apanya dulu ya. Ya, kita buat dulu ini pertanyaannya. Udah? Baru di bawahnya ini jawaban. Sinonim kata acuh, peduli. Izin Bu Dewi kalau salah ya. Seorang yang seseorang ya kan? Itu berkepala batu. Udah, anonim kata salah, benar. Antonim ya. Antonim. Iya, antonim ya. Sorry, anonim itu antonim ya. Persatuan Indonesia. Udah ya. Menjodohkan Soekarno Indonesia gitu. Ya silakan. Boleh ini langsung dipraktikkan langsung apa-apa. Jadi nanti ketika kita kasih soalnya nih ke anak-anak, jawabannya itu di random. Kan ini soalnya kita bagi ke anak-anak. Nanti jawaban semua yang di bawah itu di random. Setelah itu tugas anak-anak adalah menyeret. Nah, kemana jawabannya yang pas? Misalnya nanti buku pantinya di sini, geser kemari. Nah, dari soalnya yang kita geser. Drag and drop. Ah, seperti itu. Iya, sesuai dengan jawabannya lah. Apa Bu? Apa Pak? Mencocokkan pas jawaban yang pas. Udah? Yang di atas laki-laki, yang di bawah perempuan itu. Udah ya? Udah ya Bapak Ibu? Iya. Ini pertanyaannya, di sini jawabannya. Ketika kita bagi nanti sama anak-anak, ini random nanti dibaca. Jadi tugas anak-anak itu menggeserkan ini. Soalnya ini kemana yang pas? Jadi kalau rajin bakal ada, tapi kalau laki-laki ya ada bisa dibawa perempuan. Kalau di atas merah bawah putih, gitu kan? Iya, sikat itu. Indonesia merah putih. Udah ya? Sudah. Jangan lupa makan siang ya. Belum. Ya, udah simpan kan? Kuisisnya. Bukan. Iya. Oke. Udah ya? Udah Bapak Ibu? Oke. Dah, tambahkan soal. Ya, tambahkan soal. Ya, sekarang kita belajar membuat soal seret dan lepas.
prinsip kerjanya hampir sama ya, prinsip kerjanya hampir sama dengan menjodohkan ya. Seret dan lepas ini. Sudah Bapak Ibu? Ya. Oke, saya copy dulu soalnya ini ya. Udah, misalnya ini. Pada zaman dahulu kala kota Medan dikenal dengan nama titik-titik. Baru beberapa sungai melintas kota Medan dan semuanya bermuara ke titik-titik. Kota Medan adalah sebuah wilayah yang menjadi ibu kota provinsi titik-titik. Nah, jadi untuk yang kita berikan titik-titik tadi, kita buatlah jawabannya. Udah, perhatikan caranya ya. Udah, yang pertama yang ini ya. Ini ya nama. Klik tambahkan jawaban yang benar. Udah Bu Irma. Untuk isian yang pertama ini ya, dengan nama titik-titik, kita klik ini, tambahkan jawaban yang benar. Kita masukkan jawabannya. Apa di sini? Tanah Deli ya. Dah, selesai ya. Nah, boleh kita tambahkan jawaban yang salah sebagai pengecoh. Sebagai pengecoh. Bentar, apa di sini ku bikin? Oh, Tanah Batak. Mana tadi tambahkan opsi yang salah ya. Ini Tanah Batak misalnya. Udah ya. Cukuplah itu sebagai pengecohnya. Kemudian beberapa sungai melintas kota Medan dan semuanya bermuara ke titik-titik. Nah, kita klik di sini, baru klik tambahkan jawaban yang benar. Bermuara kemana ini? Kita lihat di sini jawabannya, Selat Malaka. Oke. Apanya? Bisa. Udah, baru pengecohnya kita bikin yang lain. Apa misalnya nih? Selat Sunda. Pengecoh ya. Udah. Kota Medan adalah sebuah wilayah yang menjadi ibu kota provinsi titik-titik. Tambahkan jawaban yang benar. Kita misalkan di sini Sumatera Utara. Inilah yang benar kan? Udah. Baru setelah itu kita buat pengecohnya. Tambahkan yang salah. Misalnya itu adalah Jawa Barat. Pakai opsi A juga ya dia kan? Itu nanti pas di apa kita. Iya udahnya. Buat soal sendiri Bu. Bagus Ibu. Udah ya. Selesai ya. Kalau jawaban salah di bawah ya? Iya. Karena ada tulisannya kecil sekali. Beberapa sungai melintas kota Medan dan semuanya bermuara. Ya, ke Selat Malaka. Itu jawaban yang benarnya kan? Buat apa jawaban yang salah? Misalnya Selat Sunda. Gitu. Pengecoh ya kan? Udah ya Bapak Ibu? Ya. Setelah selesai kita belajar praktek membuat soal seret dan lepas, kita masuk ke praktek berikutnya, drop down. Oke ya, tambah soal ya. Nanti kita klik, di situ ada nanti muncul pilihan jawabannya. Nah, ada 5 pilihan jawabannya kan, kita kliklah salah satunya gitulah, drop and down. Drop down, ya sorry ya. Iya. Drop down ya, udah ya. Yang sering main apa? Yang boneka.
pasnya ini, pasnya. Ya, ini misalnya contoh soalnya ya. Daerah Medan yang paling terbesar pertama kali adalah dan ini merupakan danau. Dah? Anjing. Sama kita aja. Iya, sama. Medan kota. Danau terbesar. Dari mana kan sekarang? Dari Aceh. Asia. Baris. Nah, di Malang di sini. Negara di Asia. Tidak pernah dijajah. Oke, tadi Jepang. Iya. Hampir mirip, cuman dia langsung di situ apanya nanti pilihannya. Kita tinggal klik aja. Drop down. Drop down. Coba. Drop down. Baru Bang. Pertanyaannya apa? Iya. Iya, tinggal di sana. Baru disambung kayak pertanyaannya gitu, Pak. Iya. Ada jawabannya, weh. Apa itu Bu yang mau dijelasin? Oke. Saya hapus ya. Mami kan baru 17 tahun ke bawah. Jadi matanya masih dikasih. Iya Bu, sama kita Bu. Coba. Baru. Udah ya. Tambahkan soal. Udah kan? Baru pilih drop down. Itu apa lagi? Drop down. Soal drop down. Soal yang jawabannya itu menurun. Seperti kayak Google Form itu. Ya kan? Sudah ya? Seperti. Ya, ini misalnya soalnya. Udah? Nah, adalah kita buat jawaban yang benarnya dulu ya. Danau Toba. Ya kan? Baru kita buat jawaban yang salah. Danau Singkara. Danau apa sih? Maninjau. Misalnya itulah yang salah ya kan? Iya, danau ini merupakan danau. Danau apa kira-kira ini? Oke, misalnya kita bikin terbesar Di Asia. ya kan? Tunggu, aku tengok dulu jawabannya. Ya pas. Pak bilang Baru buat apanya? Jawaban yang salah. Terpendek. Buat lagi. Panjang. Enggak, beda. Jadi nanti dia gini Bu, ketika kita bagi soal, ya kan, nanti kan muncul di sini isian kosong, diklik, ya kan, muncullah nanti di sini pilihannya ke bawah, ada Danau Toba, Danau Singkara, Danau Maninjau. Baru anak-anak itu disuruh memilih mana yang pas, Danau Toba, gitu. Berarti kayak biar berganda ya. Iya. Iya, drop down namanya ya. Ada. Berarti kembali deh. Sama yang saya lepas tadi apa lagi? Beda. Yang pas serius sih. Berapa orang serius pun main kok. Iya Pak, serius dia loh. Ini beneran dia cerita kembali. Pak, kok mana punya saya tadi? Gak tahu Bu. Apa itu? Apa bedanya dengan saya dan Apa yang sebelum dokter? Jangan Bang Herbert. Udah ya. Sudah ya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu supaya nggak hilang file kita yang udah kita kerjai. Inilah saya lupa. Iya, makanya hilang. Ketikkan dulu nama filenya. di mana? Udah saya mau langsung back aja. Tunggu ya. Ini Bu, sudut kiri. Kuis belum berjudul, bikin di situ.
simulasi kuisis misalnya. Nah, pilihan pelajaran misalnya ini apa nih? Kita bikinlah lainnya. Iya boleh, suka hati ibu mana baiknya. Kelasnya misalnya kelas 12. Bahasanya pilih bahasa Indonesia. Sudah ya? Pelajaran campur-campur. Sudah ya Bapak Ibu? Baru bikin profil Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya ya. Bikin profil Bapak Ibu. Oke, saya hapus ulang. Ini ya. Buat nama apa kita ini dulu, nama tugas kita ini. Dah. Simulasi misalnya nih ya, simulasi kuisis. Udah, baru mata pelajarannya apa nih? Misalnya tadi apa? Lainnya ya. Lainnya lah. Iya, baru pilih kelasnya misalnya kelas apa sih gitu. Kita bisa kelas 12, baru pilih bahasanya, bahasa Indonesia. Udah ya? Terus ya terlihat oleh publik lah. Udah ya? Supaya nanti ketika kita bagi soal langsung bisa diakses anak-anak. Jangan lupa buat apa ya, profil Bapak Ibu. Boleh foto yang paling ganteng. Misalnya ini ya. Misalnya ini saya buat. Iya. Dari Drive atau apa galeri ya. Sudah. Kelas apa kita? Bebas, kelas 12, kelas 10. Yang mana saja. Udah ya, selesai ya. Pas visibilitas terlihat oleh publik. Iya, Oh, gambar kita ada lagi. Oke, Bapak Ibu, tadi sampai mana tadi? Drop down. Udah berapa soal, Bu? Udah apa aja yang udah kita pelajari? Pilihan berganda, Drop down, isian singkat, grafik tadi apa? Menjodohkan. Ya, baru? Iya, terakhir drop down ya. Oke, kita masuk ke praktek yang berikutnya. Apa ya setelah drop down? Oke, kita masuk ke matematika ini. Ya, matematika. Biar biar bermanfaat juga kuis untuk matematika ya. Ya, Ibu Anita dan Delila dan Aini ya. Kita belajar membuat soal matematika. Pilih respon matematika. Matematika, kalau misalnya membuat soal matematika ya. Udah Bapak Ibu? Apa yang muncul? Iya. Ini tampilannya ya. Nah, untuk memulai kita mengerjakan soal matematika, klik masukkan persamaan. Klik masukkan persamaan. Oke, saya hapus lagi. Ini ya, Bu. Masukkan persamaan. Ini diklik. Masukkan persamaan. Ini ya. Iya, Bu. Oh iya, ya udah untuk ya. Itu ya. Yang eksak bisa lah ini, pakai ini ya. Matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi bisa. Bisa. Iya, bisa kali, Bu. Udah ya, Bu? Udah diklik masukkan persamaan, apa yang muncul seperti ini. Oke, kita misalkan ya, kita yang paling mudah dulu kita buat. Contohnya adalah iya. Akar 2 tambah akar 2. Ini, Bu. Akar 8. Nampak ya? Tambah. Ya, nampak ya? Akar 8. Udah? Sama dengan
Udah? Baru kita anggap inilah soalnya ya. Akar 8 tambah akar. Iya, muncullah soalnya. Udah? 27 ya. Udah ya? Selanjutnya untuk jawabannya kita ketikkan di sini. Respon matematika. Respon matematika baru pilih ini. Akar 8 Kak. Udah? Kenapa respon matematika? Aku kan sederhana. Berapa jawabannya ini? Bapak Ibu, berapa jawabannya ini Bu Irma? Akar 2 tambah akar 2? Beda. Kalau akar 8 berapa? Akar 2 tambah akar 2 berapa Bu Juli? Akar 2 tambah akar 2 berapa? Dua. Ini bikin pertanyaan matematika. Iya, 2. Udah ya, 2 akar 2. 2 akar 2. Akar 4 tambah akar 16. Akar 2 tambah akar 2 sama dengan 2 akar Jawabannya 2. di situ juga. mana pula? Di sini. Oh, diketik di situ, Bang. Iyalah, 2 akar 2 lah, Pak. Oh, Tuhan, kenapa gue di sini? Satu apel tambah 1 apel. Akar 2 itu apel. Ya 2 apel. Berarti kalau misalnya akar 2 tambah akar 3 jadi Enggak, itu beda. bisa. Akar 2 tambah akar 2 bisa. Harus sejenis. Oh, kita sejenis. Iya. Nanti akar 3 tambah akar 3 2 akar 3. Iya, sudah ya. Jadi di sini jawabannya dibuat ya. Pak, pertanyaannya kan tetap di sini kan? Iya, Bu. Udah? Untuk bersoal sendiri aku. Itu berarti 2 akar 2 tambah. Misalnya 5 tambah 5 sama dengan berapa? Itu aja lah yang simple. Iya kan enggak masuk Pak. Iya, maksud saya ini kan ke matematika langsung. Biar orang ini merasakan, oh bisa rupanya buat soal di matematika gitu, ya kan? Akar 2 tambah akar 3 jadinya jeruk dengan pel. Gak bisa Bu, karena nggak sama akarnya. Ya kan akar jeruk tambah pel. Apel jeruk lah. Jus, oke ya? Pak, Apa Bu? 5 tambah 5. Sama dengan? Gua pakai sama. Masukkan. Mana di sini sama dengan? Ada ketikan sama dengan di situ. Ada Bu. Ada. Baru jawabannya di bawah ada. Sip. Baru diketik 10 lah ini kan. Iya, jawabannya di bawah lah. Oke? Simpan. Ya sudah, kita simpan ya. Please enter the question. Sudah. Bisa copy ya? Udah. Udah. Oke, sudah selesai kita mempraktikkan 7 fitur. Sekarang kita masuk fitur yang berikutnya. Gambar berlabel. Ini. Oke. Kita coba contohnya itu mata pelajaran geografi. Siapa guru geografi ini? Guru abal-abal. Oke. Oke. Iya. Misalnya kita mau membuat peta buta Pulau Sumatera. Siapkan gambarnya yang sudah tersimpan di perangkat. Sedang apakah mereka? Dah, kita buat soalnya dulu. Gambar-gambar
Ke depan. Aku gak tempat di sini adalah cobain itu. Ada nggak lagi ya? Bisa. Kalau masih ada nasi di sini mau nggak? Mau. Dikasih bisa. Gak dapat gambar Sumatera, dapat tujuh ini. Masukkan aja, sudah daripada tak ada. Ini ya. Udah ya, seperti ini dia gambar berlabel. Pak, saya nggak bisa, sampai saya Ini tanda tangan apa? Di laptop lah. Iya. Scroll ya, scroll. Tanda tangan siapa? Diseret ya. Lambang sumur. Baru pegang gini ya kan, penerapannya ini di kelas kayak kaget kan. Ada kode yang mau kita kasih murid. Ada kode. Sama, kayak khusus biasa itu juga sama. Ini sistemnya online. Bisa online. Kalau dia yang offline itu hanya pilih berganda pakai kertas saja. Bisa di print kan. Iya, barcode. Nah, ini kan share. Kita yang men-scan nanti. Nah, kita men-scan nanti semua. Kan orang itu nanti dikasih kertas barcode, ya kan? Nah, jadi sudah ada A, B, C, D. Itu yang memutar nanti. Nah, kalau misalnya jawaban B, berarti diputarlah kertasnya itu menuju ke jawaban B baru scan. Nah, nanti tersimpan otomatis. Udah ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali praktik pembuatan asesmen manual yang ada di kuisis. Kita sudah belajar membuat 8 model soal manual yang disediakan oleh kuisis. Kita lanjutkan membuat model soal yang berikutnya, yaitu penanda. Klik tambahkan soal. Ya, selanjutnya ini kita arahkan pada pilihan penanda. Kemudian kita klik unggah gambar. Misalnya nih kita ngambil contoh, itu adalah peta Sumatera. Kita tunggu ya beberapa saat. Oke, baru kita gunakan gambar. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita siapkan pertanyaannya. Di sini kebetulan sudah saya buat master soalnya. Ini ya. Di manakah letak provinsi yang memiliki danau Sengkarak, danau Manijau, danau atas, danau bawah, dan danau Talang. Jadi semua danau yang saya tuliskan di sini itu ada di dalam satu provinsi. Nah, jadi nanti siswa kita ajak untuk berpikir secara kritis, memprediksi lokasi danau-danau tersebut di provinsi mana berada. Nah, jadi kita siapkan ya beberapa wilayah. Kita klik titik ya. Misalnya ini yang pertama di Aceh,
kemudian ini ada di Sumatera, ini Riau, kemudian ini Sumatera Barat, ya kan Bapak Ibu. Ya, kita siapkan beberapa titik, dan ini tadi Bangka Belitung. Nah, jadi dari spot provinsi yang sudah kita siapkan ini, kita tentukan di mana area yang menunjukkan letak provinsi pada Danau Singkara, Danau Meninjau, Danau Atas, Danau Bawah, ataupun Danau Talang. Itu ada di daerah Sumatera Barat. Jadi kita klik yang ini, dan baru kita klik benar, seperti itu. Nah, jadi Pak, biasanya Bapak Ibu model soal penanda ini bisa juga kita gunakan pada pembelajaran biologi. Misalnya kita siapkan gambar sistem pencernaan, ya, sistem pencernaan manusia. Terus kita buat beberapa pilihan, ya, di mana letak jantung, di mana letak usus, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi anak-anak bisa diberikan kesempatan memilih lebih dari satu jawaban yang tepat, tergantung bagaimana bentuk soal yang kita buat. Oke ya Bapak Ibu. Baik, kita klik save question, simpan pertanyaan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke model soal yang terakhir, ya, yaitu kita akan coba praktekkan bagaimana membuat grafik matematika. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jadi di sini dalam membuat grafik matematika itu pasti berkaitan dengan persamaan matematika, ya. Misalnya persamaan linear, ya kan, kemudian persamaan kuadrat, eksponensial, dan poin, ya. Ini tergantung apanya, ya, jenis grafik yang akan kita buat. Misalnya nih, kita akan membuat eksponensial. Kita tunggu berapa saat. Selanjutnya Bapak Ibu, kita buatkan persamaannya. Misalnya persamaan yang akan kita buat adalah fx, ya kan, sama dengan 2 pangkat x. Oke, seperti itu. Kemudian masukkan. Kita tunggu berapa saat ya Bapak Ibu, ya. Ini masih proses loadingan. Oke, sudah seperti itu. Kemudian kita juga bisa membuat grafik pengecoh, ya. Seperti ini misalnya.
Oke, baru kita klik simpan. Nah, setelah itu baru kita klik save question. Oke, baik Bapak Ibu, setelah selesai kita membuat LK assessment dari 10 macam model soal yang disediakan khusus. Selanjutnya, ini lembar kerja ini kita simpan. Kita simpan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian 10 soal yang telah kita susun tadi kita akan bagikan kepada anak-anak. Ya, kita akan bagikan kepada anak-anak. Ini ada dua pilihan, apakah dia dimulai sekarang, ini langsung di kelas didampingi oleh kita selaku guru. Ya. Kemudian kalau yang ini adalah PR, tugaskan ya. Ini kalau dia PR itu kita harus tetapkan kapan ya pengumpulannya. Jadi ada batasan waktunya nanti ya. Mulai kapan diserahkan soalnya atau dibagikan linknya, kemudian kapan batas akhir pengumpulannya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baru setelah itu kita pilih tugaskan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita akan membagikan soalnya untuk dikerjakan langsung di kelas bersama dengan Bapak Ibu guru, maka di sini Bapak Ibu guru sebagai operatornya. Ketika anak sudah bergabung semua, ya, maka Bapak Ibu tinggal mengklik tanda mulai sebagai start awal untuk memulai mengerjakan soal. Banyak pilihan, ya banyak pilihan di sini Bapak Ibu. Bagaimana dia? Apakah dia mode klasik, penguasaan, kecepatan guru, ujian, mode tim, atau mode kertas? Ya, pada prinsipnya ini kita lakukan langsung di kelas bersama siswa. Ya, apabila pada saat Bapak Ibu mau memberikan soal ternyata ada siswa yang tidak membawa HP atau kuota internet habis atau jaringan internetnya tidak stabil, maka Bapak Ibu bisa gunakan alternatif itu, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengerjakan soal dengan mode kertas ya. Nah, pada dasarnya prinsip mode kertas ini Bapak Ibu, ini nanti kita siapkan ya nama siswa ya. Ya, kita akan siapkan nama siswanya di Excel ya. Kita tentukan nanti siapa pemain 1, pemain 2, pemain 3 dan seterusnya. Jadi lebih enaknya kita mengurutkannya berdasarkan urutan daftar absen ya, daftar hadir siswa yang sudah ada di setiap kelas, seperti itu ya. Jadi caranya nanti ini kita klik tugaskan ya. Sebentar ya Bapak Ibu, ini agak sedikit apa ya. Nah, ini ada sedikit sebentar, ini kita batalkan dulu. Jadi ada sedikit plus minus ya, kelebihan dan kekurangan pemakaian mode kertas ini, di mana mode kertas ini hanya dapat didukung pada soal yang berkaitan dengan pilihan berganda. Pilihan berganda itu bisa
drop down ya, kemudian bisa tidak drop down, tidak bisa ya, hanya fokus kepada pilihan berganda saja ya Bapak Ibu ya, pilihan berganda saja. Udah. Nah selanjutnya pada bagian ini nanti kita akan buat grupnya. Nah, untuk menetapkan key card-nya ya, pilih kelasnya. Oke. Sebentar ini agak sedikit apa ya? Oke, sudah. Nah, ini kita buat nanti di sini nama grup atau kelasnya, misalnya itu ada 10, 11, Mia 1 seperti itu. Ya kan? Misalnya yang pertama itu adalah Adinda. Kemudian di sini ada Amsal. Terus di sini ada misalnya itu adalah Chelsea ya misalnya, dan lain sebagainya. Ya jadi sampai semua siswa kita masukkan di sini. Klik simpan seperti itu. Supaya data si anak itu tersimpan secara otomatis. Ya, kita klik simpan. Tunggu beberapa saat ya Bapak Ibu. Kemudian setelah kita berhasil mengimport nama anak ya, selanjutnya kita klik ini, kita pilih cetak cue card untuk siswa. Inilah nanti yang akan kita bagikan. Nah tampilan nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi setiap siswa itu nanti mendapatkan satu buah kertas barcode. Ini dia, dimana pada keempat sisinya sudah diberikan opsi A, B, C, dan D ya untuk setiap siswa. Dan di sini sudah ada kita berikan nomor ya, nomor urut siswa nomor 1. Jadi misalnya di kelas tersebut ada 36 siswa, maka kita print 36 lembar barcode ini, kemudian kita bagikan kepada setiap siswa seperti itu. Nah petunjuk pengerjaannya sangat sederhana ya, dimana anak-anak kita informasikan dulu teknisnya bagaimana ya. Jangan sampai anak-anak itu lupa di mana letak posisi daripada A, B, C, dan D. Jadi apabila misalnya nih ya jawabannya itu yang benar adalah C, maka si anak harus memutar lembaran barcode ini ke atas gitu ya, ke arah atas. Jadi jangan terbalik ya. Nah, jadi titik sentralnya adalah yang ini, ya, ke arah utara ya, atas ini ya. Jadi ini kita balikkan, putar, dan dia harus tegak lurus, jangan miring seperti ini, supaya pada saat Bapak Ibu guru melakukan penscanningan itu langsung dapat terbaca seperti itu dia. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, agar jawaban anak-anak ini bisa Bapak Ibu scan, maka di sini ada pilihan dapatkan tautan, atau bisa Bapak Ibu mengunduh aplikasinya dari Play Store ya. Bisa kita unduh dari aplikasi khusus pada HP kita ya, atau kita pilih ini dapatkan tautan. Nah, ini biar langsung dia terinstall aplikasinya. Ini barcode-nya kita scan, atau kita pilih dapatkan tautan melalui SMS atau dapatkan tautan melalui email. Nanti akan masuk ini, kita kliklah nanti linknya, maka nanti kita akan mendapatkan permintaan untuk penginstalan aplikasi khusus di seluler kita. Selanjutnya aplikasi itulah yang kita gunakan nanti untuk men-scan ya,
lembar KICAT yang dimiliki siswa untuk bisa kita olah nilainya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, itu kalau dia menggunakan mode kertas. Sekarang kalau dia mode klasik, sebentar ya Bapak Ibu, kita coba ini dulu. Oke, ini mode klasik ya Bapak Ibu. Ini kita setting dulu berapa kali kesempatan kita berikan kepada siswa untuk mengerjakan soal ini. Karena ini kita lakukan untuk mencegah ya, siapa tahu ada anak-anak kita ini yang jaringannya tidak stabil, maka anak tersebut bisa masuk kembali dengan batasan 2 kali ya. Kemudian supaya ini semakin menarik, ini kita aktifkan ya Bapak Ibu ya, bonus performanya untuk yang baru pertama kali tampil. Kemudian ini opsi matematika, coba kita lihat dulu ya. Tunjukkan jawaban selama aktivitas. Tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Oke, ini bagus juga ini ya, lewati pertanyaan ya. Ini bisa kita berikan kesempatan kepada anak untuk melewati pertanyaan. Misalnya ada soal yang sulit ya, kita bisa kepada anak untuk menyelesaikan soal yang lebih mudah dulu. Terus ini supaya tidak terjadi kecurangan ya, kan kadang anak-anak ini kan melirik punya temannya ya, maka ini kita acak soalnya termasuk dengan jawabannya. Oke, sudah. Baik, ini sudah selesai. Tutup, baru ini kita klik mulai. Nah, nanti akan muncul dari situ kode soal ataupun link untuk pengerjaan seperti ini ya. Jadi anak-anak bisa mengakses langsung dari scan barcode jika di HP-nya ada aplikasi scanner barcode, atau ini bisa kita copy linknya, kita kirim ke WA. Atau jika anak-anak sudah memiliki aplikasi khusus, maka untuk menyelesaikan soal ini anak-anak tinggal memasukkan kode yang kita sediakan seperti itu. Nah, setelah semua siswa sudah bergabung, baru kita klik mulai. Nah, pada posisi inilah si anak baru bisa bekerja atau mengerjakan soal tersebut. Kita tunggu sampai waktunya selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke sini ya Bapak Ibu.
kita kembali ke perpustakaan saya yang tadi, yaitu simulasi kuis. Nah, jadi supaya anak-anak ini nanti mendapatkan nilai, maka perlu kita membuat apa? Pembobotan. Jadi kita klik edit. Ya Bapak Ibu ya, kita klik edit. Kemudian kita lihat bagaimana tingkat kesukaran soal tersebut. Huruf keempat dari alfabet adalah, misalnya nih kan, ini 10 soal. Oke ya. Kita bikin ini apa ya, 2 poin. Kemudian ini waktunya kita misalkan di sini adalah 45 detik ya, lamanya waktu pengerjaan 10 November. Itu kita buat 2 poin, tapi di sini waktunya kita buat singkat ya, cepat dia menjawab seperti itu. Susunlah kata-kata berikut ini menjadi kalimat ya kan. Nah, ini agak sedikit hot, bolehlah kita bikin ini 4. Waktunya ini kita bikin, oke, coba kita lihat dulu, setengah menit. Ya, 1,5 menit bisa lah. Terus ini ya, rajin pangkal pandai, kita buat aja ini 20 detik boleh lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini 5 poin. Oke, karena ada 5 jawaban ini kan. Pada zaman kala 1, 2, 3, kita buat di sini 3. Terus di sini kita bikin 45 detik misalnya, drop down. Oke, Bapak Ibu, kita misalkan di sini ada 2. Oke, kita buat 2. Terus ini kita bikin 45 detik saja. Matematika. Oke, ini kita bikin 5 poin saja. Oke, ini lepas. Sementara berikut ini katanya kan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian ini 1 poin aja, tapi lebih 2 lah. Oke, ini kita buat 45 detik aja deh. Nah, ini baru kita buat 5 poin. Udah selesai, baru kita klik simpan. Ya, selanjutnya kita tinggal membagikan soalnya. Oke ya, seperti itu Bapak Ibu. Demikianlah praktek 1 ya, pembuatan asesmen secara manual dengan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh Quizizz. Masih ada beberapa fitur yang belum kita sampaikan, silakan Bapak Ibu belajar secara mandiri. Pada dasarnya konsepnya itu sama ya, tetap semangat agar kita bisa berikan performa yang terbaik sebagai guru yang didudukan di kelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya, terakhir kalinya nih. Sekarang kita akan coba praktek membuat soal otomatis tanpa kita sendiri yang membuatnya ya. Misalnya itu kita buat soal dari PPT yang sudah kita siapkan. Ya, slide. Dah. Caranya sama kayak tadi, buat baru pilih kuis, kemudian pilih import lembar kerja pertanyaan.
Saya ulang. Ketutup tadi. Quizsis.com buka lagi. Ulang. Katanya kuis belum berjudul. Udah. Cari yang tadi. Iya, kita kan buat yang baru. Yang gini Pak Albert. Iya. Aku sudah bisa. Sudah ya. Quizsis, quiz. Baru pilih ini ya, import lembar kerja atau pertanyaan. Iya, buat. Udah. Kemudian unggah dari perangkat. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memasukkan bahan ajar Ibu dalam bentuk PPT ataupun dalam bentuk PDF. Sebagai contoh di sini saya sudah siapkan. Ini ya, misalnya ini ya, saya pilih. Misalnya saya pilih yang ini, pengantar hidrokarbon. Udah? Apa itu, Bu? Iya, memang disarankan pakai apa? Udah ya? Kemudian open. Ya, kita biarkan dulu dia beberapa menit. Udah? Setelah selesai terupload PPT bahan ajar kita, baru klikkan belum. Kita setting dulu mau berapa soal. Kita setting dulu ya. Apakah 5, 8, 10, 15. Misalnya ini kita pilih 5 soal lah. Ya, kita pilih 5 soal. Kemudian kita pilih nilai. Nilainya ini kelas berapa gitu ya. Misalnya kelas berapa ini tadi? Kelas 11 ya. Oke, sudah. Baru hasilkan kuis. Hasilkan kuis. Nah, tarap. Akhirnya kita berhasil membuat soal dari PPT kita. Kenapa begini langsung tadi, Bang? Kayak mana tadi di PPT? Cari dulu anak masukkan. Abang tadi slide-nya. Iya, slide. Iya, dari slide dari sini. Sini ya. Bisa. PDF pun bisa. Ini loh cinta. Kan buat baru kan, Bang? Bukan? Yang ada pada tanggal di situ kan? Oke, kita ulang ya. Mak ini bayar. Oke, kita ulang. Hapus. Buat. Ini ya buat. Nah, baru kuis. Kuis. Munculnya ini. Tadi kan kita sudah yang ini kan? Kita anggap selesai ini ya. Pertanyaan cuma 2, apa dan siapa? Ya kan Bapak tentukan berapa soal. Sudah ya. Import. Import kerja. Udah. Baru pilih unggah dari perangkat. Silakan siapkan file PPT atau PDF Bapak Ibu bahan ajarnya. Misalnya ini misalnya ini tadi ya saya pilih ya. Ya, pengantar hidrokarbon ya. Dah. Ya, ini dalam proses ya. Dah. Baru pilih berapa soal. Misalnya 10 soal. Baru hasilkan kuis. Berarti dia upload dulu slide-nya, baru pilih jumlah soal. Iya. Tara, jadi gitu. Jadi. Siapa dan apa? Filenya pembesar, nggak bisa masuk ya? Seperti ini. Terus munculnya ini film ganda? Esai. Bisa juga esai, bisa film berganda. Oh, ada Ada pilihannya. Dan bisa juga yang seperti tadi.
Nggak bisa. Ya, itulah kekurangannya. Nah, oke. Sudah ya. Itu kalau Jawabannya nggak ada. ada. Udah ya. Selanjutnya kita coba yang baru. Gimana dilihat jawabannya? Udah? Sekarang kita buat soal dari AI. Hasilkan dengan AI. Ketikkan ini, pilih text prompt. Untuk memerintasi AI ya, text prompt. Baru kita sampaikan perintah kita apa yang kita apakan. Tolong buatkan saya soal materi teks prosedur. Misalnya ya, jumlah soalnya berapa nih? Misalnya 5, contoh ya. Nah, lanjutkan. Hasilkan kuis. Tunggu 1 menit. Tada, jadi. Ada ini Bu, pilihan ganda ini. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi. Nah ini, iya. Seperti itu Bu. Udah ya. Oke. Baru dari awal. Iya. Oke, aman kan? Gampang kan? Oke. Yang berikutnya, yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu. Kita akan membuat media pembelajaran. Caranya sama. Klik buat, pilih presentasi. Untuk membuat media pembelajaran. Presentasi. Udah? Nah. Ya ini tampilannya, pilihannya. Sudah? Nah, ada 2 pilihan. Yang pertama mau langsung otomatis tampil di quizzes. Yang kedua kita buat secara manual. Ya, buat secara manual. Misalnya slide PPT kita itu sudah kita simpan di Drive, ya kan? Slide PPT-nya sudah kita simpan di Drive. Kita klik ini, import slide dari Google Drive. Klik ini. Udah? Import dari Google Drive. Udah? Pilih akun kita, akun Drive-nya. Baru lanjutkan. Terus ke bawah. Lanjutkan lagi. Nanti di sini akan muncullah PPT yang sudah kita simpan di dalam Drive. Udah? Pilih aja yang mana, ya kan? Misalnya ini pengantar hidrokarbon. Ya, kalau seandainya sudah kita siapkan di Drive ya. Sudah. Impor dari Google Drive, kita tunggu beberapa menit. Oke, sudah muncul. Baru klik import. Baru kita pilih slide dapat diedit. Kalau dia tambahkan slide baru ini, bisa nggak itu langsung dari Canva? Dari Canva ke slide baru. Ini kan quizzes Bu. Ini kan quizzes. Iya, maksudnya ini kan tambahkan slide baru. Bisa nggak dia diambil dari slide Canva itu? Oh, bisa. Apa sinkron? Kan sudah disimpan di apa kan? Disimpan di Drive. Harus disimpan dulu di Drive. Iya, supaya bisa masuk yang Canva tadi. Bisa. Saya langsung dari Canva-nya itu loh, Pak. Bisa. Makanya ini tadi kan ada nih. Tambah slide. Misalnya kita mau ngedit kan, makanya kita pilih tadi bisa edit, tambah slide seperti itu.
Wah, enggak, itu PMM. Oke. Seperti itu dia. Kalau yang manual ya sama seperti kita kerja di PPT Bapak Ibu. Sama konsepnya. Hampir sama dia. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang hebat yang telah mengikuti kegiatan pembahasan pelatihan khusus dengan materi kebermanfaatan khusus sebagai asesmen dan media pembelajaran interaktif. Sebagai bahan refleksi, saya di sini mengamati Bapak Ibu begitu antusias. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang tidak dapat saya jawab sepenuhnya karena mengingat waktu untuk kita bertemu sangat terbatas. Jadi kalaupun nanti kedepannya ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab oleh saya, silakan Bapak Ibu sampaikan melalui WA. Saya akan balas dan saya akan berikan jawaban yang sempurna sesuai dengan harapan Bapak Ibu, sehingga dengan demikian nantinya feedback dari pelatihan khusus kita hari ini itu bisa dapat diterapkan, diimplementasikan di kelas, dan nanti kita akan bisa merasakan bersama adanya perubahan di mana anak-anak akan menjadi lebih semangat, lebih senang, dan lebih interaktif pastinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita selesai mengikuti pengimbasan pelatihan khusus ini, Bapak Ibu akan diberikan ujian ya, soal ujian pelatihan khusus, di mana nanti bagi Bapak Ibu yang dapat menyelesaikan ujian pelatihan khusus dengan nilai minimal KKM itu 60, maka diberikan sertifikat dari khusus langsung. Dan ini nilai sertifikat yang Bapak Ibu terima nantinya itu setara dengan 8 poin di RHK PMM Bapak Ibu sekalian. Tentu ini akan menambah predikat Bapak Ibu sebagai seorang guru yang hebat, guru yang kreatif, guru yang berinovatif, dan pastinya yang paling utama itu adalah guru yang ditunggu siswa di kelas. Ingat pesan dari rekan saya yang merupakan tutor yang hebat pada pelatihan khusus ini, yaitu Bapak Khairuddin, di mana beliau menyatakan guru yang tidak mau belajar tidak berhak untuk mengajar. Guru yang tidak mau belajar tidak berhak untuk mengajar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan pengimbasan pelatihan berikutnya. Salam sehat, salam hebat, dan salam bahagia buat kita semua.